harmonis, antar birokrasi komunikasinya sangat baik sampai KPN. Itu kan yang terjadi sekarang ini kan itu kan luar biasa. Makanya dan semuanya memperhatikan rakyatnya. Sekarang kan begitu. Nah, zaman Nabi Ibrahim enggak, karepe dhewe. Apa yang dianggap disenangi kemudian menjadi anggapan. Apa yang disenangi menjadi anggapan. Anggapan mencari teman yang memiliki anggapan yang sama, maka menjadi sebuah keyakinan. Apa yang diyakini bersama dianggap sebagai kebenaran. Pada saat sudah anggapan bersama dianggap kebenaran, maka ini menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan inilah yang diimani, hasil dari sebuah anggapan. Itu yang terjadi. Satu persatu didatangi. Itu adalah jadi meletakkan ego-ego keaguan untuk dibunuh, dikendalikan supaya tidak ngekep, supaya ben ora ngiket kehidupan keselamatan batin. Maka sifat-sifat hewan, sifat-sifat itu dolim, lalim, batil, fasik, munafik itu disembelih luwe gak luwe panggah embek. Ulaika alladzi atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula'i qad wakalna biha ma laisu biha bikafirin. Mereka inilah orang-orang yang dianugerahi, diberikannya kepada mereka Alkitab. Merekalah Alkitab. Al-tu isim takrif, merekalah Alkitab. Kalau kitab buku kamu bisa beli di Gramedia, Alkitab nggak akan ketemu karena kamu harus ketemu Nabi Muhammad. Kalau kitab kuwi di Gramedia iso tuku kitab, tapi permasalahannya adalah dzalikal kitab. Yang tidak keraguan itu Alkitab, bukan kitab. Kalau kitab itu penuh dengan ragu. Buktinya setiap orang membaca berbeda tafsirannya, itu berarti penuh keraguan. Yang tidak larobafi, nggak ada keraguan, itu adalah Alkitab. Al itu isim takrif, metode, sistem, dan ada yang mengetahui persis sehingga dikatakan Alkitab. Keberadaannya para nabi, para rasul, ana mustaqima, aku loh jalan siratal mustaqim. Beliau menghentikan demikian. Nabi Isa bilang, sayalah jalan siratal mustaqim. Kamu tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, fattabi'u. Ikuti aku. Fattabi'uni. Itu berarti mutlak. Ini itu di zamanmu gitu loh, di zaman kita. Kalau kita sudah jarak dengan Nabi Muhammad, maka sepertinya mengulang di zaman Nabi Ibrahim. Maka untuk menghancurkan patung-patung yang ada itu sangat berat. Ora terima mung becok elektrik. Tidak perlu kita nggawe becok sing kita itu ora digawa. Jadi menggunakan remote control ben mubeng dhewe begitu loh ya. Kita membangun opini. Wa hukmah. Saat kita bicara tentang Alkitab, itu adalah alif lam mim, menunjukkan keberadaan ahadiyat diri Tuhan, mutlak keberadaannya, sehingga kehidupan kita memunjir la ilaha illallah, keberadaan Dia. Dan mim, keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, keberadaan Nabi Isa sebagai Nur Isa, keberadaan Musa sebagai Nur Musa. Cahaya misa, cahaya sahnya seseorang dalam berproses kepada Allah. Nur Isa, cahaya tauhid, keberadaan Dia. Nur Ibrahim, bukan sebagai fisik Ibrahim.
akan tetapi keberadaannya adalah sang pengumpul induk semua rahmatan lil alamin hanya jika berada di dalam ilmu tauhid, ilmu yang menunjukkan keberadaan dia, al-ghaibnya dikenali, maka dia itu dapat dituju dan alamatnya dapat kita kenali dalam berproses berkehidupan dunia. Namun dan kemudian itu Alkitab al-hikmah itu adanya ilmu hikmah. Disebut bahwa semua nabi rasul ulaika ladzi atanahumul kitab, dia adalah Alkitab itu sendiri. Penake ngono wae. Kitab sing ora tertulis tidak tertulis dalam bentuk tulisan. Ya Alkitab itu ya yang paling aman ya dia sendiri gitu ya. Hakime itu jelas. Kemudian al-hikmah, hikmah. Kehidupan ini adalah hanya media. Anda punya jasad, punya mata, telinga, ini adalah mediator. Sebagai tunggangan atau kendaraan hati, nurani, ruh dan rasa untuk dapat kembali kepada Allah. Itu tunggangane, itu adalah jasad atau jasad, iki tunggangane hati, ruh lan rasa sebelum balik kepada Tuhannya. Jadi ini media, maka kehormatan, kemuliaan, keagungan, kesucian jika ditempatkan pada sifat jasadiah yang lahir, maka hancurnya seseorang, hancurnya kehidupan masyarakat, hancurnya berbangsa bernegara. Sehebat apapun ahli dalam melakukan penataan, tapi tidak mengetahui orientasi hidup, kecuali kebahagiaan sesungguhnya adalah kesenangan, bukan kebutuhan tapi kesenangan, maka tinggal menunggu hancurnya. Itu yang dimaksud dengan hadis, jika segala sesuatunya diserahkan bukan ahlinya, maka tunggu hancurnya. Ahli yang dimaksud adalah mengenai orientasi hidup yang bersifat batinnya, mengenai hakikat, sehingga kita berdunia ini mengetahui tujuan karena mengetahui Tuhannya. Jadi hikmah itu ilmu, hikmah itu hubungan antara lahir dan batin. Setiap Nabi Rasul, Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. An-Nubuwah itu ilmu yang membuka hakikat sesuatu. Kami tidak mengutus para Nabi dan para Rasul, dia pasti kami sertakan Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Akan tapi manakala mereka mengingkari tiga hal itu, mengenai adanya Alkitab, mengenai adanya hikmah, sehingga dia hanya mengejar duniawi, maka materialistik, hedonis, kapitalis, maka dan mengingkari adanya ilmu yang menjadikan seseorang berada di dalam ilmu kenabian. Fa in yakfur, maka jika mereka mengingkari, kami ganti dengan makhluk yang baru. Tanpa pembimbing dan tanpa ilmu menjadikan ketidakpastian orientasi. Karena tidak berfungsinya rasa hati, tidak berfungsinya hati nurani, maka ketidakpastian paradigma atau sudut pandang kehidupan, maka ketidakpastian ini akan berpengaruh terhadap nilai-nilai, visi, misi, tujuan, dan arah sasaran akibat. Jiwa-jiwa manusia dikendalikan oleh nafsu, ego, materialistik, orientasi kesejahteraan dan kebahagiaan hanya pada angka-angka dan materi semata. Orientasi fata morgana, dikira itu adalah wujud air, tapi sesungguhnya hanya sebuah pantulan semata. Kekeliruan orientasi yang menjadi penyebab ketidakpastian. Hal demikian memiliki efek pada tata aturan, tata krama, moral, dan keringnya jiwa, bahkan terbentuknya jiwa-jiwa dalam perilaku-perilaku prasangka, kira-kira, praduga, dikira kebenaran.
manakala tanpa adanya al-haq min rabbik. Maka yang kita perlukan adalah kebutuhan menjadi hamba, sadar sebagai murid. Antumul fuqara ilallah, kamu yang butuh kepada Allah. Maka saat seseorang memang ingin mencari kebenaran, seringnya dengan ungkapan, aku nunggu Satrio Piningit, aku nunggu Isa. Jangan pernah berpikir orang yang nunggu itu akan dengan sendirinya memperoleh. Karena kehendak Allah adalah watabi wabtahu, carilah hingga ketemu. Itu adalah refleksi orang yang butuh sebagai fakir, bukan karena keinginan-keinginan. Sehingga sesungguhnya permasalahan-permasalahan itu yang kita hadapi sesungguhnya adalah diri kita yang bermasalah. Kan sesungguhnya masalah itu berada di diri kita sendiri. Saat kita kesulitan membedakan antara kebutuhan dan kesenangan, udah itu kita akan menemui banyak masalah. Tapi jangan anggap masalah. Itulah pembelajaran pendewasaan orang supaya berpikir cerdas sebagai hamba Allah. Tergantung penyikapan kita. Kamu gak mau lakukan sesuatu, kemudian ternyata kamu tertuduh, biasanya itu kamu anggap masalah. Kalau itu kita nggak menganggap masalah, relax-relax aja, tapi dicekal polisi, ya relax wae, dilebokne sel, nyantai wae. Iso enggak? Nah iso berarti wong arep korupsi kabeh kira-kira. Sebenarnya untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, kita akan banyak menghadapi hal-hal ini jika kita secara batin, orientasi kehidupan kita tidak kita latih, kita didik dalam orientasi visi batin, maka kita akan banyak menghadapi masalah yang kita anggap rumit. Sehingga kita hanya perlu menombol tombol yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Tombol ini adalah pengetahuan tentang makrifat. Tombol ini adalah pengetahuan tentang makrifat. Tombol ini adalah fungsi unsur-unsur penciptaan. Tombol yang bersifat lahir dan yang bersifat batin. Lahir ada otak untuk berpikir, untuk bisa rasional, nalar, mampu mengkait hubungkan. Itu adalah akal. Rogo untuk memiliki akhlak dan adab dengan perilaku sosial bermasyarakat. Tangan kaki untuk memiliki skill keterampilan. Jika kita menggunakan tombol-tombol yang tepat, maka sesungguhnya masalah itu akan diatasi. Kemudian orientasi adalah batin, pendengaran, penglihatan, keterampilan, dan cara berpikir dan pikiran dengan rasional dan akal, semuanya memunjer kepada batin yang telah berfungsi. Berfungsinya batin karena mengenali dia, sehingga hati nurani yang berfungsi. Kalau kita menemui masalah, sungguh bahwa sesungguhnya Allah menghendaki kita ini untuk menjadi hambanya. Percayalah, kalau kita perlu masalah, sesungguhnya Allah menghendaki kita untuk menjadi hambanya, untuk mendekat kepadanya. Itu bentuk rahman rahimnya Allah, jangan dipandang sebagai bentuk azabnya Tuhan. Tapi jika kita tidak bisa menerima, maka akan benar ujian itu akan menjadi azab. Tapi jika cara kita menempatkan akal kita, pikiran kita, mengambil hikmah, artinya kalau saya mengatakan mengambil hikmah, orientasinya bukan masalah jasad, untungnya bukan masalah lahir, tapi kita
berbuat gawe lakon pitukon untuk ibadah. Solusi itu kan Allah atasi. Percayalah. Jangan fokus pada angka-angkanya. Jangan fokus pada untung rugi labanya. Dalam kita berdunia, dalam kita berbisnis, pamannya kalau kita ngangkat ini sedikit. Namun fokuslah pada kebersamaan dan kekeluargaannya. Fokuslah pada bentuk kekeluargaannya. Fokuslah pada tim Anda. Kalau kita ngomong manajemen, permasalahan yang kita hadapi karena kita fokus pada angka-angkanya, kita fokus pada untung ruginya. Saat kita untung kita senang, saat kita rugi kita senep. Itu yang menjadikan bahwa kita sering gagap dalam menjalani kehidupan. Kalau kita fokusnya pada angka-angka, pemberitaan, metode dan sistem diklat workshop apapun, pada saat ingin mengungkap menjadi sebuah tim yang solid, tapi jika fokusnya angka-angka, itu adalah dua teori yang diametral, yang berhadap-hadapan tapi bertentangan. Kalau kita mengatakan bahwa, sekali lagi kalau kita ungkap ulang bahwa jangan fokus pada angka-angka, fokus pada untung dan rugi, laba rugi dalam melakukan kegiatan berdunia, dalam berbisnis, berdagang apapun. Tapi fokuslah pada jalinan tim, kebersamaan, kekeluargaannya. Kebersamaan karena untuk interaksi dengan sosial dengan masyarakat, karena untuk ibadah menjalankan dawuh guru, untuk dapat menyampaikan kehidupan, memberi perilaku teladan kepada masyarakat. Maka dengan sendirinya mereka kan juga nekani kopimu kan begitu toh. Tapi jangan pada pamrih, aku tak apik karo dia supaya kopiku payu. Itu yang menjadi hilang kembali. Saat sekali itu salah lacur maka tidak akan kembali. Walaupun sepele, itu akan menjadi suatu penumpukan akumulasi sebuah keresahan yang ada di dalam diri kita, kepanikan munculnya nantinya. Maka bangunan tim, bangunan kebersamaan keluarga itu adalah komunikatif. Komunikatif itu bukan sekedar seseorang yang mampu menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan supaya dia dapat menangkap pesan kita. Bukan ini yang dimaksud komunikatif, atau bukan sekedar ini. Orang yang komunikatif itu adalah orang yang berciri, terbuka lapang dada. Dia bisa mendengar dan menyimak lawan bicara. Saat dia emosi langsung dikelola. Saya tidak akan mengungkap dulu jika saya emosi. Ini kalau kita bicara tentang tim, cabang ranting pamannya begitu. Kita memiliki ide, bla 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 bla. Kemudian ada jamaah, ada orang lain, ada tetangga usul. Bagaimana kalau begini? Biasanya kita spontan, enggak. Langsung kita mencoba memiliki kerasional. Rasionalnya mungkin benar, tapi saat kita ada emosi, maka ambil waktu untuk tumak ninah. Jangan langsung menjawab. Ini kalau kita ngomong metode atau sistem. Mungkin ada keterlibatan emosi. Jika sudah terlanjur terungkap, ternyata usulan orang lain itu benar, kamu akan malu mengikuti dia. Inilah sesungguhnya keadaan situasi di sini. Hal yang sepele di sampai negara pun juga begitu. Sehingga membentuk satu fokus kebersamaan dan kekeluargaan, membentuk perilaku, berakhlak, beradab, mandiri, berdaulat, pemberdayaan dan berbudidaya. Ini sunnatul Rasul. Saat sunatullah dan sunnah Rasul ditentang, saat sunatullah dan sunnah Rasul ditinggalkan, tinggal tunggu kapan akumulasi itu akan membentuk azab. Kan tinggal menunggu itu. Jadi membentuk perilaku
dalam kita sebuah melakukan tata kelola kehidupan sosial masyarakat, berdagang, itu sebenarnya membentuk perilaku keluarga kita, perilaku masyarakat kita dengan bangun keluarga kebersamaan komunikatif, musyawarawan tanpa dengan lapang dada, tanpa dengan nalar, tanpa dengan kemampuan hormat bagi semua, maka itu bukan musyawarah tapi konspirasi. Tahu konspirasi tak? Kesepakatan sebagai penghalus bentuk makar kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membentuk standar kualitas operasi. Kita fokus pada tim. Menentukan standar kualitas dengan rasional, dengan nalar, dengan masuk akal, berhubungan terbuka, menjadi pendengar dan penyimak yang baik serta aksi. Jadi yang disebut dengan standar kualitas operasi itu komunikatif dan musyawarahan. Sekali lagi, komunikatif itu bukan banyaknya omongan, tapi komunikatif itu adalah, tadi saya kan di depan kan sudah ngomong, punjernya ojo ongko-ongko, ini mengenai hakikat. Saat ini yang menjadi orientasi berarti keselamatan, itu disebut misi, ini visi keselamatan. Bagaimana kita mengelolanya? Apa susahnya sih kita dikatakan kolo-kolo, dikatakan lambat, goblok, enggak apa-apa, menengok sedilu. Daripada karena dikendalikan emosi. Orang yang emosi itu cenderung intuisi. Intuisi itu cenderung perasaan. Orang yang dikendalikan cara bergeraknya karena perasaan, karena intuisi. Seandainya kita berada dalam kebenaran sekalipun, maka itu adalah presiden yang tidak bagus. Intuisi itu nafsu. Netralkan dengan akal, dengan zikir. Saya dan tim saya sudah bernalarkah? Sudah rasionalkah? Saya dan tim saya ini sudah sama lapang dada belum? Saya dan tim saya ini sudah menjadi orang-orang yang penyimak, pencermat yang baik apa belum? Sudah berada dalam akhlak dan adab atau belum? Apakah keputusan yang diambil sudah menggambarkan pemenuhan rasional, nalar, masuk akal, berhubungan, hormat bagi semua apa belum? Ini kan kita berbicara itu. Ini kalau mau ngomong ideal, harmonis. Mengenai alat, media, komputer dan sebagainya, itu mau alat. Kalau saat ini kita bisa bekerja tanpa itu lebih dulu, baru ada alat. Bukan hanya alat, supaya efisien secara waktu, efektif secara waktu, efisien secara biaya, kan itu aja, hanya itu. Sebelumnya ini juga ahli-ahli manajemen saya katakan dengan rububiyah. Maka kutiba alaikum, pada saat setiap dari diri terhadap diri sadar sebagai hamba, mewajibkan terhadap diri kamu sendiri atas kamu untuk berperang. Ini kan menerjemahkan ini sebenarnya. Ya berperang itu kan jihadul akbar, itu jihadul nafsi. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Saat kita sudah terbiasa dengan kesenangan, maka perang itu adalah sesuatu yang kita benci. Boleh jadi apa yang kita benci, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik, bermanfaat bagi kamu. Kalau kita orang dewasa mendidik anak, maka kita mengetahui yang dibenci anak itu apa? Belajar.
Yang disenangi anak itu apa? Main. Kan itu. Maka boleh jadi yang dibenci anak itu bermanfaat bagi dia. Yang disenangi dia akan merugikan dalam kehidupan nantinya. Kita sebagai orang dewasa dapat memilah ini. Kalau itu kita tarik, gege aku koyo anakku, kan gitu kan. Ya, tinggal tarik begitu aja. Maka kita berani memaksa supaya dia mau belajar walaupun karo nangis. Aku ki arep sito tapi bu saya nek marai. Engko tak kemendil gitu loh. Jadi pada saat dulu kecil itu dulu kecilannya itu kalau bolos tak lebokne kamar. Jadi jero kamar, perang-perang dino jadi kamar nangis nganti dilebokne jam itu ya tak buka jam 12. Wong mulia kancane jam 12. Nangis jam itu toko jam 12. Ya wis ben kan gitu. Kita juga melakukan itu dulu. Masalahnya ada situasi dan kondisi yang tercipta adalah tanggung jawab kita bersama. Nyaman atau tidak nyaman keadaan dan situasi itu tanggung jawab kita bersama. Kita sudah banyak memiliki orang-orang yang pintar, orang yang pandai yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Sudah banyak sarjana yang melaksa, banyak insinyur yang meraksa dalam membuat bangunan, merayap dalam etik, gagap dalam menjalani kehidupan, gagal mengenal jati diri, sehingga gagap dalam menjalani hidup dan kehidupan berdunia. Bagaimana kita menghadapi kehidupan sosial bertata negara. Ini kan saya mengulang, kita membutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, yang tidak ada kekhawatiran dan kepanikan di saat semua orang dalam kepanikan dan khawatir serta was-was. Tapi kita tetap berikhtiar karena kita memang membutuhkan lakon, sadar bahwa daya kuat milik Allah. Maka daya kuatnya Allah untuk digunakan dalam menjalani kehidupan berdunia, mengembangkan potensi berpikirnya, potensi terampilnya, potensi mendengarnya, potensi melihat, menyemak, memperhatikannya. Itu karena ada daya kuat dari Allah. Saat Allah telah memberikan daya kuat, nafatu min ruh yang dihidupkan oleh Allah sehingga kita ada daya kuat, akan tetapi tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, maka murka Allah, kebencian Allah bagi mereka yang telah saya beri potensi tapi sama sekali tidak dikembangkan. Itulah kutiba diwajibkan berperang bagi kita di zaman ini. Perang kita, ketidakpastian di berbagai ranah dan tingkatan. Ini sudah sering saya sampaikan. Apa solusinya? Jamaah rahimakumullah. Ketidakpastian di berbagai ranah dan semua tingkatan kita menghadapi ini. Jika kita ikut larut dalam ketidakpastian, bingung dan judek, apa yang harus kita lakukan? Saya akan menggunakan bahasa hakikat saja. Kalau manajemen nanti kan waktunya. Sebenarnya juga bisa. Ketidakpastian di berbagai ranah dan tingkatan, apa yang kita lakukan? Hanya dengan jika ada kesadaran fakta, rasa, adanya kehadiran dia, ini yang mendasar. Nanti yang bersifat syariat akan mengikuti gitu. Ketidakpastian, maka untuk berada dalam kepastian, hanya jika ada kesadaran fakta, rasa, adanya kehadiran dia, dengan mengenali al-ghaibnya. Al-isim ta'rif ma'rifah, ghaib itu sesuatu yang tidak tampak tapi satu tunggal. Kalau huyub, kalau jamak itu ghaibun. Ghaib itu barang sitok ning ora ketok, al ta'rif tapi iso dicekel, iso dikenali, maksudnya bisa dikenali. Jika ditanyakan kepada ahlinya, fas'alu ala dzikir in kuntum la ta'lamun, taknyalah kepada ahli zikir. Zikir ya zikir, Quran ya Quran. Aja dirunyak, dirusak dengan kalimat ala zikir. Bertanyalah kepada ahli Quran jika kamu tidak mengetahui. Ahli Quran ki oke, cah kelas 5 SD ki ahli Quran oke. Takono domblong.
gitu loh. Ahli zikir itu adalah bertempat tinggal hatinya akhlas lahum bi kholisotin zikrodar, menjadikan tenggelam menyatu dalam kesucian akhlas lahum bi kholisotin, dengan kesucian yang niatan, kesucian tujuan, karena akhlas bi kholisotin zikrodar, karena rumahnya dalam ingatan kehadiran dia di dalam hati. Itu akhlas nabi kholisan dikrodar. Maka fasolah dzikir in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada zikir jika kamu tidak mengetahui bagaimana zikir, bagaimana mengenal, bagaimana supaya ada kehadiran di semua aktivitas, ada kehadiran dia. Adanya kepastian tempat tujuan jika kita telah mengenal al-ghaibnya, tempat kembali. Kemudian akal pikiran kita baru berfungsi, digerakkan hati nurani, dan ini akan terwujud dalam bentuk aksi. Kedua, ambigu, ini juga sering berstandar ganda, membingungkan. Setiap pendapat satu dengan yang lain semakin bingung. Soyo akeh pendapat, soyo membingungkan. Akeh sing nganggo sorban, akeh sing nganggo kopiah, akeh sing blangkon. Kita bingung, iki kiai sing kopiah apa sing blangkon, apa sing sorban, sing taknut, kan kita kan kebingungan. Apa kiai sing gundulan, kita menjadi repot. Karena kiai menginginkan cirinya masing-masing. Enek sing malah nganggo apa? Topi kan gitu. Di sing kudu taknut, kelambine sing model piye. Kita ambigu, berstandar ganda, bahkan berstandar multi, banyak. Maka rasional kita berbicara, itu pasti ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan. Carilah, pasti ada yang berhak. Tidak mungkin semua orang yang pergi ke luar negeri, yang mereka di Thailand umpamanya, atau mungkin di Hong Kong, kemudian semuanya merasa sebagai khalifatu fi Jokowi. Dengan itu, nggak mungkin. Nek kabeh dadi ambigu. Konstitusi, kitab bangsa Indonesia itu konstitusi, Undang-Undang 45. Ben wong iso maca, setiap wong iso maca kemudian merasa ahlinya, kemudian menjadi khalifatu fi presiden, itu mesti judek nih gitu. Setiap orang iso tuku KUHP, kemudian wis apal KUHP, kemudian jadi hakim, itu akan judek nih kan begitu. Maka untuk mengatasi ambigu, ada yang berhak, ada yang menang, ada yang sah. Al-haq itu min rabbik, itu pasti terarah dan terukur. Caranya apa? Mengetahui persis apa tidak. Allah di mana? Akhirat itu apa? Ngomong widodari roh pora, wis tahu pura. Nek ngomong, maaf, bukan berarti ini melecehkan, bukan. Saya enggak mengatakan bahwa saat kita melakukan amal perbuatan, kalau mlebu surga entuk widodari, entuk susu, entuk madu, aduse banyu bening dan seterusnya. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa uang roh kok ngomong, gitu loh, pemandangan begitu. Kemudian kita dianggap melecehkan agama, kan begitu. Seringnya kan begitu. Loh, ini memang fakta kok, ayatnya begitu kok. Ayatnya kan begitu kok. Itu gak apa-apa, Ben. Ketok aja Pak ya. Enggak, ya. Asik kok. Pasti ada yang berat dan sah, cuman yang berat dan sah ini kan juga apa hujahnya? Hujah semua ada. Mesti hujahnya kalau dikatakan berat orang sah, itu hujahnya harusnya sama. Apa fungsi para nabi, para rasul diutus? Bawa Alkitab, bawa Al-Hikmah, bawa Anubah. Ditanya ini harusnya bisa jawab. Pasti kemudian semua nabi rasul apa fungsinya? Syahidan, mubasyiron, nadhiron. Apa ini? Harus tahu ini.
Ciri kalau dia memang wenang dan hadas, pasti bisa jawab ini. Kalau kita ngomong jawab. Kemudian hujahnya di Al-Quran apa? Mizan, rasional, bukan Quran disebutnya, rasional. Kemudian zikir, kemudian tatro. Itu hujah yang tersebut dalam Quran. Zikir, berhujah zikir. Adanya ilmu yang menjadikan hati itu hadir kepada dia yang punya nama Allah. Maka disebut sebagai syahidan, menjadi saksi. Mubasiron, pembuka hikmah, pembuka hakikat, pembuka nilai-nilai hidup normal sebagai manusia, layaknya manusia, akan tapi batinnya berada di dalam nilai-nilai volu kehidupan. Itu nadhiron, wenang untuk membimbing dan mengarahkan. Nadhiron itu pembimbing mengarahkan, tapi setiap orang itu sama roh, podo roe, supire, koordinatore, ketuane ya roh Surabaya, ya roh Jakarta, ya roh Pak Presiden, podo roe, tujuane bareng budal, podo roe, tapi sing dikei kewenangan membimbing supaya teko Jakarta kuwi enek sing ditugasi gitu. Yang dimaksud melu gurumu kaya dini tabib, kowe dituntun tabib supaya penyakitmu sembuh kan gitu ta. Tapi ya roh loromu ya apa ya roh gitu. Ya roh. Lorone apa? Enggak mengenal Tuhan kan gitu. Nek wis roh ya sing mbok roh ya padha. Sahabat para nabi itu ya roh disebut ahlul bait. Itu bukan masalah omah, bukan masalah bangunan. Muga bangunan sama ya Kanjeng Nabi Muhammad biyen kan akeh sing wis dirubah. Tapi bukan masalah bangunan, bukan masalah darah turunan. Ahli itu bertempat tinggal, bait dodone Kanjeng Nabi itu enek zikire. Sapa sing duwe zikir kaya Kanjeng Nabi, ahlul bait kan begitu toh. Itu dijadikan orientasi akhlasul biqolaisatin dzikrodar. Maka untuk menghindari ambigu itu adalah cari yang benar. Wis padha keadaan. Kowe nek bingung pendapate sing ki carane nandur ngene, sing ki carane nandur ngene, sing carane ngene. Goleki ahline sapa to? Biasanya goleki profesor kan gitu ta. Nek saiki profesor ya padha bingung, melu bingung gitu saya lah maksudnya. Jadi ambigu kabeh. Kemudian kita juga menghadapi persaingan, kompetisi yang luar biasa hebat. Bahkan berstandar juga. Bahkan dalam kondisi saat ini kan luar biasa. Bagaimana cara kita lakukan? Ya memang kolaborasi, kerjasama, kepedulian, respon, respek, dan tanggap. Artinya bahwa begini, ini terlepas dari Anda bisnis atau tidak, dalam kehidupan kita maksud saya, itu dalam kita berjamaah, kita bersosial, itu kita kan persaingan itu jangan dilihat ada suatu spesifikasi Anda dagang, atau Anda punya proyek, atau Anda punya kegiatan, enggak. Kehidupan kita sehari-hari ini sudah persaingan gitu. Rumah tangga kamu terus sudah penuh dengan persaingan. Rasa nganggo bisnis, pemeneh bisnis gitu. Kehidupan bendino kuwi udah penuh persaingan. Tanggane mesti ndelok tanggane. Nggih napa mboten? Kowe iki tuku sepeda. Nek elek dikomentari, nek apik di lokke kan begitu toh? Itu kan itu jenengan persaingan. Bentuknya kan jadi iri dengki dan seterusnya. Apa yang dilakukan? Ya kolaborasi, kerjasama, kekeluargaan. Ya kolaborasi. Video beda, tonggomu ngelok nih. Windelok kon gak beda. Garek moro. Anu to Pak, nek arep pedaan nek aku bar tuku sepeda gak apa-apa nek arep kolaborasi kan. Nah, contohnya kan kenapa? Simpel-simpel aja mbayang kesernorno, terus bisnisnya gede-gede ndak. Bendinone iki wis ngono kuwi. Kemudian peduli, respon, respek, tanggap, tulung tindulungan, menghargai, hormat. Ini kan membangun kesatuan sistem. Retorikanya juga demikian, retorikanya juga tinggi. Keadaan saat ini itu kan juga penuh dengan retorika, penuh dengan apa ya retorika, permukaan kulit, muluk-muluk, bombastis, nah gitu.
Banyak orang yang mampu mengurai mutiara kata-kata indah, tapi nek ditakoi piye carane, embuh aku pokoknya sing penting indah di kuping, tadi adem di hati. Tapi biasanya itu soalnya akeh masalah. Orang yang sering menggunakan kata-kata mutiara itu sebenarnya banyak masalah dia. Saya didelok wae menteri sing gunakan mutiara indah deloken lagi kena masalah. Saya gak akan nunjuk subjek. Jadi kalau orang tuh suka sekali mutiara indah itu didelok kira-kira dia akeh masalah kira-kira. Bombastis. Orang yang retorikanya tinggi, orientasi kesuksesan, kebahagiaan itu adalah pada materi, pada jasad, pada fisik, pada penghargaan lahir, pada baju-baju jabatan, baju-baju budaya. Beragamanya juga karena budaya, sing dibingungi budaya Arab apa budaya Jawa, bukan masalah intinya, bukan masalah isinya, bukan masalah imannya, tapi ben ketok nek Islam apa ndak. Enggak begitu penting man ismuka sapa jenengmu, sing penting wong mati kemudian dikrukup karo sarung. Nek katakanlah wong mati kuwi dikrukup karo ngopo malaikat mungkar nangkir takok man ismuka man robuka ngopo kok takok, sebab ben wong mati kuwi klambine padha persis dibungkus karo mori padha. Mula malaikat mungkar nangkir bingung, mula ditakok man ismuka, ambigu saking podone. Mula supaya malaikat mungkar nakir gak bingung, kowe nek ebar dipendem mergo nganggo kuwi, kemudian bar kuwi dikemuli sarungmu utawa sajadahmu. Wis mengko nek kono malaikat mungkar nakir teko moro langsung mesti balik klepat gak sida nakoki. Ngopo? Mergo jelas Islam. Jadi rukuhmu katut nih, ora apa-apa, ora bid'ah kuwi. Dikemuli di dhuwure kok. Kan berarti klitak nih, terus rukuhe dikek dhuwure ngono lho. Pesen. Kowe nek mara rono, wis bar kuwi kemudian dikubur. 7 langkah terakhir pelayat mungkar nangkir teko assalamualaikum. Ya, langsung balik. Ora sida nakoki. Apa? Jelas iki mesti wong Islam. Jelas. Gak bingung. Aja bingung iki mungkar nangkir mesake. Sing mati wis wakeh. Dene butuh tim. Kok suwe-suwe gak kuat gaji. Jadi kita bisa dikai gitu. Itu karena kalau orientasi kita lahir, kita menjadi ambigu segala sesuatunya. Itu bentuk pelecehan terhebat yang saya tahu, bahwa Allah menjadi sama sekali tidak tahu. Allah menjadi bodoh dan goblok. Saat seseorang mati itu Tuhan itu menjadi bodoh dan goblok. Jadi orang mati itu Gusti Allah nggak tahu jenenge, amale yo ora roh. Dene mlebu neraka utawa surga yo ora roh. Gusti Allah menjadi tampak bodoh sekali kalau ada orang mati. Saat di dunia Gusti Allah itu cerdas, Gusti Allah itu maha tahu, maha pirsa. Di dunia nih, manusia di dunia. Nek wis kowe mati, Gusti Allah itu goblok. Kemudian dia ngutus mungkar nangkir, sapa jenengmu? Mungkar nangkir, kalau enak wong mati ke sapa jenenge ke? Oh my ngendi? Ke amal-amale piye ketakokno ke? Iki bukune engko nek bar laporan ya. Tuh. Itu adalah pelecehan terhebat yang saya tahu terhadap Tuhannya, tapi nggak sadar itu melecehkan. Kita kan jangan menjadi peleceh-peleceh Tuhan. Mbok anggap Gusti Allah gak roh jenengmu apa? Gak roh Gusti Allah, aku gak roh nek kancamu mati terus Gusti Allah gak roh apa? Terus kowe dadi terus kowe nalkin ngekeki bocoran. Enggak di bocoran ora duwe SK, kebangetan kowe ngekeki bocoran. Pikiran nesu aku, tak serius di pikiran nesu. Guyon iki. Tapi masuk akal dah. Ya, di surat Yunus bukaan di ayat
di ayat 1. Di sabak saged sisi saged loro bukaan dewi. Di surat Al-An'am 93. Di surat Fatir 17 nganti 23. Wes kalau dibuka dewi kan. Jadi kita kan sangat jelas sekali kan. Itu bentuk pelecehan yang hebat. Kemudian bar kuwi engko ditimbang di mizan. Kemudian suatu saat hari kebangkitan, bar kuwi dipateni neh lagi dia mlebu surga atau neraka kan ngono ta? Nyata. Terus bar kuwi arep widodari piye lho. Jadi orang mati kemudian di jero kuburan masa tunggu ya gitu kan. Ada masa tunggu. Wes ini kan enak proses pertanyaan kubur, mizan, ngewasratul mustaqim. Kemudian sok we bangkit nah kan gitu ta. Bangkit sesuai karo amale. Digone golongan kiri atau golongan kanan. Gitu ta. Wis jelas posisi di roroh masar. Kemudian mati neh lagi kowe mlebu surga atau neraka. Ngono ta? Ngoten ta nggih. Terus dek kono kowe petuk widodari ayu zeki lanang. Fisik mongko fisik mbok tinggal pisan modar kowe. Nek kono wis gara roe tok. Wong dimatikan kok. Tapi sungguh itu kalau ini saya serius itu sebenarnya adalah bentuk pelecehan. Tapi saya nggak mengatakan bid'ah. Itu ada sejarahnya, bukan berarti kita nggak boleh itu ndak. Kita saat ada yang meninggal di kita pun kita juga talqin. Nanging itu untuk mengingatkan bagi yang hidup yang kelayat. Ora kok modine sok kempinter. Eskane kolurah. Mongko musuh iki malaikat mungkar nangkir utusane Gusti Allah. Dhuwur ndi pangkate modin karo mungkar nangkir. Wani-wani ngekei bocoran. Tapi itu maksudnya adalah untuk mengingatkan bagi pelayat atau orang yang hidup. Memang tujuannya dulu begitu. Kalau itu benar nggak masalah, nggak bid'ah, nggak apa-apa.